Orang yang menjual diri itu ada benarnya dan ada salahnya. Tidak semua benar dan tidak semua salah. Hanyalah terbatas dari perbuatannya saja. Kalau diartikan oleh seorang Maha Pengasih dan Penyayang, yaitu adalah Allah. Orang menjual diri itu ada sebabnya. Bukan tidak ada sebabnya, pasti ada sebabnya, dan ada yang benar dan ada yang salah. Orang menjual diri itu karena suaminya tidak bisa menyayangi istrinya, karena dia mempunyai kekurangan apa yang dia punya, seperti nggak bisa hamil atau tidak bisa mempunyai anak. Itulah sebabnya menjadi istrinya melakukan apa yang dia ingin lakukan karena dia udah dicerai. Kalau suaminya menyayangi istrinya karena dia tidak mempunyai anak, seharusnya suaminya itu penuh rasa kasih sayang kepada istrinya, tidak boleh melakukan perceraian karena dia tidak mempunyai anak. Seharusnya suaminya itu harus bisa bersabar ya, karena Islam itu ditentukan harus bisa bersabar. Orang yang tidak bisa bersabar itu tidak pantas menjadi seorang Islam, karena kesabaran itu ditentukan dari seorang Islam. Kalau ada orang yang bilang orang yang menjual diri itu tidak ada orang yang masuk surga, hanyalah tetap akan masuk neraka. Kalau dikatakan oleh seorang ustaz atau seorang kiai, maka itu dikatakan sebagai perjalanan yang salah. Nah, apa? Karena orang yang melakukan menjual diri itu kan ada sebabnya, bukan tidak ada sebabnya. Sebabnya itu yang harus kita ketahui, bukan perbuatannya yang kita lihat, tetapi sebabnya. Setelah selesai dari seorang wanita, setelah itu berjalan ke seorang lelaki. Setelah berjalan ke seorang lelaki, nah itu yang tidak diperbolehkan untuk dijawab, karena itu adalah perjalanan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang lelaki. Caranya itu harus mengetahui caranya memakai perjalanan antara benar dan antara salah, yang akan kalian bilang atau kalian ucap di dalam diri kalian sendiri. Orang yang menjual diri itu ada orang yang masuk surga dan ada orang yang masuk neraka. Bukan hanya semuanya masuk neraka. Pak Ustaz dan para kiai ini itu sering menghina orang aja, memberikan orang menjadi sedih, gak tahu sebabnya, gak tahu artinya dan gak tahu sebabnya. Dia menghina orang aja secara melihat saja, gak tahu kejadiannya itu apa sebabnya. Masa begitu caranya mengambil arti dari Al-Quran?